Reformasi polisi ganti dulu Kapolrinya yang sekarang gitu. Tapi kalau Anda mau reformasi polisi, polisinya tetap Sigit, ya nggak akan kemana-mana itu gitu loh. Saya kira ya, kejengkelan publik meluap-luap di mana-mana terhadap polisi. Karena apa gitu? Karena Kapolrinya tuh mikirinnya politik, bukan mikirnya bagaimana reformasi polisi gitu loh. Orang yang sudah 5 tahun bekerja di polisi nggak terjadi perubahan apa-apa, tiba-tiba di ujung masa jabatannya itu buatlah namanya komisi transformasi, kan ngelawak namanya gitu loh. Dari orang yang nggak pernah memikirkan tentang gimana cara membuat polisi ini memiliki martabat, independen, berbakti bagi kepentingan bangsa dan negara, tiba-tiba di ujung kekuasaannya baru ngomongin itu gitu loh. Telat. Satu-satunya cara ya mundur Anda. Kalau nggak mundur ya dicopot. Beri kesempatan kepada orang lain untuk duduk di dalam jabatan itu, yang memang kita tidak tahu apakah akan lebih baik, tapi jelas kalau pasti Pak Sigit reformasi ini nggak jalan. Saya kira perlu sedikit kita luruskan ya bahwa reformasi polisi itu sebetulnya belum pernah ada gitu. Pemisahan polisi dari TNI bukan dalam rangka reformasi polisi itu dalam rangka reformasi TNI, di mana polisi sebagai sipil ya, aparatus sipil dikeluarkan dari apa namanya itu militer yang ya yang merupakan ya militer gitu. Jadi sebetulnya keluarnya polisi dari apa namanya skup kemiliteran bukanlah merupakan reformasi polisi itu sendiri, tapi itu disebabkan oleh reformasi TNI-nya gitu. Nah, sejak polisi dikeluarkan dari institusi apa dari lingkup TNI, saya kira belum ada reformasi yang fundamental yang dilakukan oleh polisi terhadap dirinya gitu, atau yang dilakukan oleh pihak-pihak lain terhadap institusi polisi. Kecuali perubahan apa namanya reformasi-reformasi yang bersifat administratif, ya, bersifat apa namanya itu, yang menurut saya ya bukan bukan fundamental ya, bukan prinsipil gitu. Nah, ya itu terjadi misalnya apa namanya itu eee, apa, keputusan Kapolri tentang ini, keputusan Kapolri tentang itu gitu, atau peraturan polisi tentang ini, tentang itu ada. Soal kepangkatan lah misalnya, soal inilah, soal itu ada. Tapi kalau terkait dengan 3 yang ditawarkan oleh Mbak Christine tadi itu, saya kira belum ada diskusi yang cukup intensif ya, dan benar-benar mendasar untuk membicarakan reformulasi ya, apa namanya itu ya, keberadaan polisi di dalam negara demokratik seperti Indonesia ini gitu. Yaitu 3 perubahan prinsipil tadi sudah disebutkan oleh Mbak Christine, berupa perubahan institusional, perubahan struktural, dan juga perubahan kultural. Jadi ini kita belum tuh membicarakan 3 aspek ini sebetulnya secara total gitu. Secara mendalam ya, secara apa namanya itu ya, prinsipil gitu. Nah, jadi begitu mereka dikeluarkan dari apa, ruang lingkup TNI, ya, dibuatlah aturan-aturan sesuai dengan undang-undang kepolisian kita ya kan, yang sebetulnya menurut saya bukanlah sebuah desain yang diperbincangkan dengan sangat ketat gitu ya oleh masyarakat Indonesia, karena semangatnya semata-mata saat itu hanya mengeluarkan polisi dari lingkup TNI gitu, menjadi aparatus sipil gitu. Makanya kita melihat karena nggak ada perubahan yang fundamental itu ya, makanya kulturnya juga masih kultur yang serba tanggung gitu. Dibilang mereka sepenuhnya sipil, enggak, tapi dibilang mereka tentara, militer juga enggak gitu. Ini yang seringkali saya sebut sebagai kalau polisi berhadapan dengan TNI, mereka menyebut diri mereka itu sipil gitu ya. Tapi kalau berhadapan dengan masyarakat sipil, gaya mereka itu gaya TNI gitu. Main dar-der-dor, main pukul ya, dan sebagainya itu gitu. Jadi karena kulturnya memang tumbuh dengan kultur militer ya,
maka kemampuan dialog mereka itu ya, kemampuan apa nama itu ya, mendengar mereka ya, kemampuan menahan senjata itu ya, untuk tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang sangat darurat gitu, itulah sangat rendah. Jadi apa namanya, kultur militernya masih terlalu kuat gitu. Itu yang seperti anti kritik ya, anti apa namanya itu, dikit-dikit sudah main apa, pukul ya, bahkan mungkin main senjata gitu. Dan, melihat, eee demokrasi itu, sesuatu yang mengancam gitu, bukan sesuatu yang apa namanya itu ya, yang harus dipelihara gitu. Nah, itu warisan-warisan dari kultur, TNI sebetulnya ya, di mana seperti kita ketahui TNI itu ya kan, seperti yang kita sebutkan ya, memang mereka dilatih untuk menjadi, alat pukul gitu ya, dilatih untuk siap, bahasa ininya siap, membunuh dan dibunuh gitu ya. Dan ya tentu dengan sendirinya tidak mengenal yang namanya ruang dialog gitu. Dan, apa, satu-satunya pemahaman mereka terhadap sipil itu adalah mereka nggak boleh berkuasa gitu, selama mereka adalah orang, militer gitu. Nah jadi, kultur seperti ini masih kuat ya, terbangun di dalam institusi polisi gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan mengapa mereka sangat kelihatan sangat nggak suka pada demonstrasi-demonstrasi gitu ya, bahkan mereka, dengan sangat cepat ya menangkap orang-orang yang, demonstrasi gitu, seperti yang kita lihat sekarang ini ya, lebih dari 945 orang ditahan oleh polisi itu karena dianggap melakukan, terlibat dalam kerusuhan 27, 28, 29, 30 Agustus kemarin gitu ya. Nah, sementara saat yang itu mereka lakukan itu hampir dalam 1 bulan ya. Tapi sementara saat yang bersamaan ya, kalau kita tanya misalnya polisi, jangan 1 bulan deh kita mundurkan menjadi 6 bulan atau bahkan mungkin setahun, apakah mereka sudah pernah apa namanya itu ya, menangkap, koruptor atau tidak gitu. Saya kira jawaban yang tersedia bagi kita itu relatif, memilukan, di mana polisi ya kan bahkan dalam 1 tahun terakhir lah misalnya, tidak menunjukkan data berapa orang yang mereka sudah tangkap karena dugaan kasus korupsi misalnya gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita kultur militernya kuat gitu, karena mereka melihat demonstrasi itu ancaman ketertiban gitulah kira-kira ya, ancaman, apa namanya itu, pertumbuhan ekonomi macam-macam lah. Gitu. Ya itu yang membuat mereka seolah tanpa, komando sudah seperti insting ya di dalam diri mereka, kalau ada demonstrasi ya langsung, apa itu, apa namanya, harus apa kan namanya itu ya, dicermati benar-benar karena, demonstrasi itu punya potensi, apa istilahnya itu ya, mengancam ketertiban warga, mengancam ketertiban, pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi ini, ada memang korelasinya dengan, polisi di bawah, presiden, tetapi, struktur itu juga dibantu oleh kultur yang tumbuh di kalangan militer yang, masih dominan kultur militernya itu gitu. Jadi sehingga cara pandang mereka terhadap demokrasi, nah itu cara pandang, militer di mana, demonstrasi kritik-kritik terhadap pemerintah misalnya dianggap menjadi gangguan bagi ketertiban dan pertahanan negara. Nah, oleh karena itu, perlu memang mendesak agar segera reformasi polisi ini, dilakukan secara, total gitu. Nah, jadi nggak setengah-setengah gitu. Secara total itu ya yang terdiri dari 3 bagian besar itu tadi. Dari aspek institusi, aspek, struktur, aspek, kultural. Misalnya aspek institusi itu adalah terkait dengan bangunan, kepolisian kita. Seberapa besar sih sebetulnya, kepolisian kita ini, berada gitu. Jumlahnya yang katakanlah misalnya 429.000 sekian. Kalaulah kita sebut 430.000 sekian itu cukup apa enggak?
Nah itu bangunan dari institusinya gitu. Nah yang kedua adalah mempertegas tadi soal apakah mereka ini sipil atau sebetulnya militer gitu. Nah di kita yang saya sebutkan tadi meskipun dia sudah nyatakan sipil, tapi kenyataannya penggunaan senjata itu sangat cepat ya, dilakukan oleh anggota polisi pada perkara-perkara yang sebetulnya tidak mengundang ya apa yang disebut dengan apa istilahnya itu ya tindakan darurat gitu ya. Nah termasuk di dalam bagian institusionalisasi ini adalah soal apa namanya itu ya desain kepolisian kita apakah tetap berwajah kesatuan atau kemungkinan ya dibuat di dalam bentuk yang lebih terdesentralisasi gitu. Jadi nggak semua bertumpuk kepada apa namanya itu ya kepada Kapolri itu. Nah, jadi Kapolri itu boleh jadi bukan penentu akhir dari kebijakan kepolisian, tapi Kapolri itu hanya seperti manajemen bagi fasilitasi apa kinerja-kinerja dari Kapolda-Kapolda misalnya gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sebut sebagai bagian dari perbincangan terkait dengan institusi. Ya, jadi Kapolri ya dia seperti koordinator lah misalnya gitu ya. Jadi bukan bukan satu badan struktur yang dalam satu komando. Misalnya begitu. Ini sebagai contoh ya perbincangan tentang institusi itu gitu. Nah, hal yang terkait dengan struktur ya salah satunya perbincangannya tentu salah satunya apakah ia berada di bawah struktur presiden gitu atau ya diciptakan satu apa namanya itu satu desain lain karena salah satu persoalan kita terkait dengan struktur kepolisian yang di bawah presiden ini adalah rasa percaya diri yang tak terkontrol dari institusi polisi gitu. Karena mereka merasa bahwa mereka ini di bawah presiden langsung ya eh, dengan sendirinya apa namanya ada semacam apa itu ya apa namanya itu tindakan-tindakan yang makin sulit untuk dikontrol bahkan oleh lembaga semisal Kompolnas ya di luar soal nanti kita bicara Kompolnas ini seperti apa wujudnya gitu. Sementara Kompolnasnya sendiri lembaga independen, tapi harus mengawasi sebuah institusi yang secara langsung berhubungan dengan presiden gitu. Nah, ini apa namanya itu ya? Ada nuansa yang makin sulit untuk dikontrol oleh oleh lembaga yang didesain untuk mengontrolnya, ya, juga oleh publik gitu. Tapi efek juga lain dari polisi di bawah presiden ini adalah makin sulit membuat institusi polisi kita ini independen dari politik gitu. Saya kira pengalaman tahun 2025, 2024 yang lalu di mana istilah parcok ya begitu luas berkembang di tengah masyarakat menunjukkan kepada kita hampir sulit memisahkan antara politik dengan institusi polisi yang independen gitu. Nah, bahkan di pilkada-pilkada ya 2024 yang lalu terbetik ya isu-isu yang berkembang ya beberapa anggota polisi itu mendukung calon-calon tertentu gitu ya. Nah, misalnya kalau terkait dengan politik uang yang terkait dengan calon tertentu itu bisa dilewatkan saja gitu. Sementara yang lain mungkin akan dicari justru pasal-pasalnya yang memungkinkan seseorang itu bisa dijerat dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu efek dari institusi polisi itu berada di bawah presiden. Jadi sikap independennya meluntur gitu. Apalagi polisi itu ya kan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan hanya diawasi oleh lembaga seperti Kompolnas yang kita tahu juga ya secara struktur dan mentality nggak cukup kuat berhadapan dengan Kapolri misalnya. Jangankan Kapolri dengan apa namanya Kapolda aja, Kompolnas aja udah ketar-ketir gitu loh. Apalagi misalnya sampai
Makanya kan mereka nggak punya pendapat tuh soal Parcok ya. Seringkali juga kita mengatakan Kompolnas itu sudah seperti juru bicara polisi ketimbang lembaga yang mengawasi institusi polisi. Nah, dan saya kira akan sulit terhindarkan bila mana polisi ini tetap berada di bawah presiden, yang presidennya eh, eh, nafsuan politik gitu lah kira-kira ya, yang akan mempergunakan berbagai cara untuk memenangkan dirinya dan partainya di dalam pemilu. Gitu. Akan sulit institusi polisi kita ini independen, akan sulit institusi polisi kita ini mengabdinya itu bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, seperti pengalaman kita tahun 2024 yang lalu, ya kan, polisi ya dikenal sebagai istilah parcok yang menandakan adanya ya apa namanya itu ya keterlibatan anggota polisi yang cukup luas di dalam pelaksanaan pilpres maupun pilkada 2024 yang lalu. Nah ini misalnya secara struktur, apakah dia masih tetap berada di bawah presiden atau kita pikirkan cara yang lain? Seperti misalnya ada yang menyebut di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu. Tapi ada juga yang menyebut ya di bawah satu kementerian khusus, yaitu Menteri Kepolisian namanya, sebagaimana kita juga memiliki Kementerian Pertahanan, di mana Menteri TNI kita seluruhnya berada di bawah apa namanya itu administratur Menteri Pertahanan ini gitu, yang menghubungkannya dengan presiden. Nah, jadi kerja-kerja fungsionalnya di bawah Panglima, tapi kerja-kerja administraturnya di bawah satu kementerian. Sama, apakah kita buat juga seperti itu misalnya polisi, kerja-kerja profesionalnya di bawah Kapolri, tapi kerja-kerja administraturnya ya, di bawah satu kementerian khusus. Seperti militer punya namanya Menteri Pertahanan, ya boleh jadi misalnya di polisi itu namanya Menteri Kepolisian. Ya. Nah, dengan begitu boleh jadi ya ada jarak lah antara Kapolri ya dengan presiden, di mana di tengah-tengahnya itu adalah Menteri Kepolisian itu. Nah kalau kan misalnya Menteri Kepolisiannya yang melakukan katakanlah misalnya perintah ya, boleh jadi polisinya masih melakukan verifikasi apakah misalnya perintah itu benar-benar datang dari presiden atau tidak. Jadi kesannya tidak serta-merta, tapi itu perintah yang katakanlah misalnya kita sebut sebagai bercara. Nah itu pikiran lain soal struktur institusi polisi ini gitu ya. Yang lainnya itu adalah soal penggunaan kepangkatan gitu. Ya, penggunaan kepangkatan itu misalnya terkait dengan panggilan jenderal. Ini yang saya sebut tadi. Ya kan sekalipun polisi itu kita udah pisahkan dari TNI, tapi sebetulnya idiom-idiomnya, kulturnya itu tetap banyak mengadopsi dunia militer gitu. Jenderal itu kan hanya ada di dunia militer gitu. Sebuah jabatan yang menunjukkan kewenangan untuk mengarahkan ya prajurit ke medan tempur gitu. Nah itu namanya jenderal. Nah di kita ada jenderal polisi bintang 3, ada jenderal polisi bintang berapa ya kan? Gitu. Makanya kan jiwanya ya karena namanya jenderal jiwanya apa istilahnya itu ya mau tempur mulu gitu. Nah itu mungkin perlu dievaluasi itu kepangkatan berdasarkan kepangkatan di militer gitu. Kita misalnya lihat studi di beberapa tempat ya di negara-negara lain, tidak terlalu banyak negara di dunia ini yang menggunakan kepangkatan militer untuk polisi sebetulnya gitu. Umumnya ya menggunakan kata komisaris ya dan sebagainya gitu. Tapi jarang kita mendapatkan negara yang menggunakan kepangkatan militer untuk kepolisian seperti misalnya jenderal-jenderal itu. Nah ini juga perlu kita evaluasi. Apakah kepangkatan-kepangkatan model TNI ini ya masih diperkenankan di lingkungan kepolisian gitu ya. Nah, termasuk ruang lingkup kerjanya gitu. Ya, mungkin ini poin yang masuk ke institusi. Ruang lingkup kerja
kepolisian ini seperti apa sih? Kalau sekarang ini kan boleh dibilang polisi kita ini ngerjain A sampai Z gitu. Ngerjain orang dari urusan rumah tangga gitu ya, sampai urusan pemilu, pilkada dan sebagainya gitu. Orang cerai ya urusannya juga kadang-kadang polisi gitu ya. Orang apa gitu, bertengkar di rumah kadang-kadang urusannya polisi ya. Jadi dari urusan polisi urusan orang mau cerai sampai ke urusan, apa namanya itu ya, politik itu semuanya berlabuh di polisi. Padahal jumlah polisi kita sedikit, ya, ngurusin 800 juta orang. Dengan beban pekerjaan yang A sampai Z kan nggak masuk akal itu. Nah ujung-ujungnya bertumpuk-tumpuklah kasus di kepolisian kita itu mandek ya. Nah jadi bahkan mungkin ada yang sudah 7 tahun, 8 tahun ya, tidak sempat diproses karena tumpukan kasus begitu banyak. Karena kasusnya ya masuk ke polisi semua, dari A sampai Z dengan berbagai kasus dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga perlu untuk kita perhatikan, apakah polisi kita ini memang kita desain untuk mengurus semua hal, atau terfokus saja pada hal-hal tertentu, ya kan? Misalnya gitu ya, ya kan ada 3 ikonik polisi yang kita kenal sebagai fungsi mereka gitu. Satu pengamanan, kedua yang namanya ketertiban, yang ketiga adalah, penegakan hukum gitu. Jadi misalnya kita orientasikan saja bahwa, kepolisian kita ini hanya menangani 2 dari 3 ikon itu. Pertama adalah ketertiban dan yang kedua adalah, apa namanya itu tadi ya, eee pengamanan gitu. Nah, adapun yang terkait dengan, eee, apa namanya itu ya, penegakan hukum misalnya, harus didorong lebih kepada, kejaksaan. Jadi polisi sebagai penyidik dan penyelidik itu mungkin perlu kita evaluasi. Nah, apakah misalnya, polisinya cukup sampai di penyelidikan aja, penyidiknya nanti akan diberikan kepada kejaksaan. Nah, 2 hal inilah sekarang yang jadi perdebatan, salah satunya di KUHP kan, seperti tadi disebutkan oleh Mbak Christina gitu. Karena kedua lembaga ini, ya masih berkutat soal misalnya kejaksaan merasa bahwa tanpa kewenangan penyidikan di mereka, seringkali mereka ini yang jadi, apa namanya itu ya, mengerjakan yang pada dasarnya secara, tuntutan nggak kena gitu. Contoh yang paling konkret itu kan kasus pagar bambu ya, di Tangerang Selatan tuh, pagar bambu di laut. Kan kasusnya sampai sekarang kan naik-naik. Kan disebabkan karena penuntut umum ya dengan penyidik kepolisian tuh nggak ketemu pasal. Ya itu satu paket, bukan 2 paket yang berbeda. Kalau Anda mau reformasi polisi, ganti dulu Kapolrinya yang sekarang gitu. Tapi kalau Anda mau reformasi polisi, polisinya tetap Sigit, ya nggak akan kemana-mana itu gitu loh. Udah 4 tahun loh Pak Sigit, kan bahkan sudah hampir 5 tahun ya. Tapi reformasi apa yang terjadi di polisi di dalam masa kepemimpinannya? Kan polisi nggak perlu heboh ini kalau kepemimpinannya itu mampu menjaga marwah ya, dan martabat kepolisian. Kan ini kali pertama saya kira ya, kejengkelan publik meluap-luap di mana-mana terhadap polisi. Kenapa gitu? Karena Kapolrinya tuh mikirinnya politik. Bukan mikirnya bagaimana reformasi polisi gitu loh. Nah, orang yang sudah 5 tahun bekerja di polisi nggak terjadi perubahan apa-apa, tiba-tiba di ujung masa jabatannya itu buatlah namanya komisi transformasi, kan nggak ada, apa namanya itu, ngelawak namanya gitu loh. Dari orang yang nggak pernah memikirkan tentang gimana cara membuat polisi ini memiliki martabat, independen, berbakti bagi kepentingan bangsa dan negara, tiba-tiba di ujung kekuasaannya baru ngomongin itu gitu loh. Telat.
gitu. Nah, satu-satunya cara ya mundur Anda, kalau nggak mundur ya dicopot. Beri kesempatan kepada orang lain untuk duduk di dalam jabatan itu, yang memang kita tidak tahu apakah akan lebih baik, tapi jelas kalau Pak Sigit reformasi ini nggak jalan. Nah, sekarang Anda tinggal pilih, mau milih calon Kapolri yang ya masih 50-50 daripada milih Kapolri yang jelas di tangannya reformasi polisi ini nggak jalan. Nah, kau sendiri Made pilih yang mana? Kasih kesempatan yang lain sih, karena belum terlihat itikadnya untuk melakukan reformasi. Ya itu makanya. Ya publik Anda beri kesempatan kepada orang lain, boleh jadi masih 50-50. Daripada Anda tetap mempertahankan yang sudah hampir 5 tahun nggak terjadi apa-apa di dalam. Kan begitu. Nah oleh karena itu bagi saya syarat pertama dari reformasi polisi itu Pak Sigit mundur atau Pak Sigit dicopot. Tinggal milih aja tuh. Tapi jangan bicara reformasi polisi kalau masih mempertahankan Pak Sigit yang membawa gerbong reformasi ini ke dalam institusi polisi. Lawak-lawak namanya itu kata orang. Sudahlah polisi ini diam baik aja. Nggak bisa diharapkan lagi perubahan terjadi dari diri mereka sendiri. Yang bisa mengubah mereka itu harus orang luar, bukan orang dalam. Inilah bedanya antara polisi dengan TNI. Di tubuh TNI dulu terdapat begitu banyak anggota TNI yang memiliki pandangan reformatif terhadap institusi polisi, sehingga kita masih bisa membaca tulisan-tulisan mereka di berbagai harian ibu kota saat itu tentang bagaimana mereka mendorong reformasi institusi TNI. Ya salah satunya yang cukup sering menulis itu namanya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mendesak ya apa namanya itu ya mengajak publik berdialog soal pentingnya apa namanya reformasi institusi polisi. Dan di kita semua sekarang nggak membaca apapun pikiran polisi tentang reformasi polisi. Nah, ada tuh polisi dan mantan polisi yang nulis soal polisi supaya direformasi. Coba tunjukkan, baru beberapa hari inilah bulan ini saya baru baca satu dua yang tiba-tiba mantan polisi nulislah soal reformasi polisi. Tapi kan udah lewat namanya gitu loh, Pak. Nah, oleh karena itu polisinya diam baik aja deh. Biarkan masyarakat ini yang masyarakat melalui pemerintah yang bekerja untuk mereformasi mereka. Mereka udah nggak bisa diharapkan. Sebagian besar mereka itu berpikir soal gimana mencari apa namanya itu ya penghidupan dari institusi polisi ini gitu loh, Pak. Bukan mereformasinya. Cari deh polisi yang sederhana hidupnya. Ya, yang tentu saja yang ada bintangnya ya, gitu. Dan sebagainya itu. Sudah, diam aja. Nah, tim transformasi polisi itu penting nanti setelah tim reformasi bentukan presiden ini bekerja. Membuat rumusan-rumusannya, mendesain rumusannya, lalu menyerahkan itu ke DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, disitulah tim transformasi itu penting. Bagaimana putusan-putusan yang dibuat oleh ya para cendekia ya kita doronglah salah satunya Usman Hamid masuk ke dalam misalnya gitu ya. Dijalankan secara tegas oleh Kapolri baru. Bukan Pak Sigit. Jadi Kapolrinya juga Kapolri baru. Dia bentuk juga tim, nggak perlu sampai 50 orang. Kebanyakan polisi itu dibutuhkan di lapangan. Gitu. Ini tenaga administratur semua nih. Paling hebat lah 20 orang. Nggak perlu 50 orang segala. Wong penyidik kita kurang kok. Ya kan? Yang ngawal ini itu kurang di lapangan kok. Kok malas polisinya diajak diskusi-diskusian kan jadi gitu ya. Nah, tim transformasi inilah nanti yang bekerja untuk mendesakkan ya pokok-pokok pikiran yang sudah dirumuskan oleh tim reformasi. Pertanyaannya, kapan tim reformasinya mau dibentuk oleh presiden? Ini sudah hampir 2 bulan nih janji presiden untuk membentuk tim reformasi. Tim reformasinya nggak nongol-nongol kecuali cuma satu nama, namanya Mahfud MD.
Dan itu sampai sekarang udah nggak ada lagi kita dengar kabarnya tim reformasi ini gitu loh. Jangan-jangan ini semua omon-omon saja juga sebetulnya ya kan, untuk sekedar meredam kejengkelan publik yang muncul, lalu setelah dilihat bahwa publiknya udah bisa ditenangkan dengan janji akan membentuk tim reformasi, lalu diawali dengan tim transformasi kepolisian, nah diam-diam melepuh lagi, gitu. Nah, jadi ya tergantung Pak Prabowo nih sekarang, benar-benar nggak beliau mau mereformasi polisi atau hanya omon-omon alias macan podium, ya kan? Kalau di podium bicaranya seperti macan, turun dari podium, macannya tinggal di podium, yang jalan tinggal Pak Prabowo. Kira-kira jadi nggak ada lagi macannya tuh ya. Nah, itu kira-kira ya kita tunggu aja. Bagi saya tim transformasi itu nanti aja. Setelah aturannya dibuat, didesain undang-undang baru, barulah ya berbagai aturan yang ditetapkan di dalam tim apa namanya ketentuan baru itu diterapkan ya dipercepat ya pelaksanaannya oleh tim transformasi ini.